ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي الرحمن أقرب قريب حبيبي قدر لدى المولى وسيع الرهيب له الوجاهد في يوم اللقاء العصيب وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الخديب شمس له ما بدا غبار ولا بدا غيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب عليه صلى إلهي ما سجع النليم يا ذاكرين النبي مربعكم أمس غسيب في ذكر الله إلى المولى أناب المنيب بذكر الله إلى الدعوة أجاب المجيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب ومن تقبل بحبله قد ما يهيم هيا استجيب أواجد وأسعى يستجيب فقد دعسكم دواعي شنو مرو قريب حبيبي من قد صدق إله تنايا الرهيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب علي وآل جميعا ثم صهيب واجمع به شمل يا ربي سمايا مجيب على الهنا والمصر وصفاع العجيب نسقى بكاسي كفاء والله نعم العسيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب
Ente kenal seseorang, anaknya ente benci, keturunannya ente benci. Benar gak dinamakan dia jatuh cinta? Gak mungkin. Begitu juga Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali engkau celak para sahabatku. Innahum ashabi, kata Rasulullah. Sungguhnya mereka itu sahabatku yang Allah pilihkan mereka menjadi sahabatku. Tanda cinta kita, cinta kepada para sahabatnya Nabi SAW. Dan cinta yang benar kita bersambung dengan cintanya yang mencintai para keluarga Nabi, yang mencintai para sahabatnya Nabi. Itu benar cintanya kita. Kalau kita nggak punya cinta seperti itu, cinta kita dipertanyain, walaupun kita mati-matian di dalam ibadah. Rasulullah mengatakan, "Lau shalla rajul bainal rukni wal maqam wa mata kana bughdan li ahli baiti adkhalahu Allahu nar." Kalau seorang menyembah Allah, sujud ma Allah, salat ma Allah antara ruknul yamani dan makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya keistimewaan yang luar biasa, salat di situ, kemudian meninggal dia, ada kebencian di dalam hatinya dengan keluarganya Rasulullah, Allah masukin dalam api neraka dia. La ilaha illallah. Karena nggak mungkin tuh, itu di dalam akal aja nggak nerima. Orang cinta kepada seseorang benci keluarganya, benci keturunannya, nggak mungkin. Ini yang harus kita tanam kembali. Habaib kita udah berhasil, tapi mulai sekarang nih udah banyak digoyangin, banyak diracunin. Pikiran-pikiran umat udah banyak yang mulai berubah, banyak yang ngomongin, banyak. Kalau mau lihat habaib, semuanya manusiawi. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Mungkin tidak baik, tapi dalam jasadiahnya mereka ada nurnya Nabi, ada darahnya Nabi, ada darah dagingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini melebihi dari segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kelebihan ilmu, harta, dunia sekalipun. Gak bisa membandingkan dengan darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo hidupin lagi. Ini di awal tahun, pembukaan kita untuk menggapai cinta Allah, cinta Rasul. Tanemin di dalam batin kita cinta kepada keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi. Kemudian ini agama luas. Kita diajarin sama Allah Subhanahu Wa Taala, tahu apa sih manfaatnya kita diciptain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Faedahnya kita diciptain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita diciptain sama Allah Subhanahu Wa Taala cuma dua, kata ulama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah katakan, wa Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna tatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah turunkan segala aturan mainnya. Langit dan bumi sistemnya rapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah kita dengar antara mereka ribut, antara mereka demo, antara mereka macam-macam, nggak ada. Penduduk langitnya, dari malaikatnya, dari arwahnya, dari ruhaniyatnya, nggak ada yang dari planet-planetnya, dari bintang-bintangnya, dari mataharinya, semuanya dalam aturan sistem yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tatanazzalul amru bainahunna. Selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala aturan-aturan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Lita'lamu, untuk kalian wahai manusia mengambil ilmunya. Kalau mau ilmu dunia, pelajarin ilmu dunia. Kalau mau ilmu akhirat, pelajarin ilmu akhirat. Kalau mau kedua-duanya, pelajarin kedua-duanya. Kalau mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pelajarin ilmu yang bermanfaat untuk diri kalian. Al-ilmu ilman, ilmun 'alal lisan, fadzalika hujjatullahi 'ala ibadihi, wa ilmun fil qalb, fadzalika huwal ilmun nafi'. Ilmu dua, kata Rasulullah SAW, ilmu yang hanya diucapin doang, orangnya nggak pernah mengamalkan apa yang diomonginnya. Orangnya nggak terbersit sinar pancaran ibadah daripada dirinya. Orangnya nggak ngamalin ilmunya.
Al ilmu yunadi lil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu ngajak orang untuk ngamalin. Kalau dia nggak dibawa, nggak diambil itu amal, kabur itu ilmu. Irtahal dia. Makanya keberkahan ilmu kalau kita diajarin. Kenapa? Dengan ngajarin kita sudah ngamalin ilmu. Walaupun katanya ulama dia nggak ngamalin untuk ajaran yang dia berikan, tapi paling tidak dia sudah ngajarin. Ngajarin itu bagian dari amal. Jangan gara-gara kita malas dah ngajar, aneh malas deh dakwah. Kenapa? Aneh nggak bakalin ngamalin tuh ilmu. Aneh nggak bakalin. Kata Habib Abdul Haddad dia dua musibah dia. Udah dia nggak ngamalin ilmunya, dia nggak dakwahin ilmunya, nggak ngajarin ilmunya. Dua malapetaka yang didapat. Kalau dia ngamalin ilmunya dengan ngajar aja udah dapat pahalanya. Masalah dia nggak mengamalkan keseluruhan apa yang dia dakwahkan, yang diajarkan, itu bagian lain. Itu kesalahan besar. Itu keteledoran yang sangat luar biasa. Dan Allah marah dengan orang-orang yang taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Apakah engkau mengatakan apa yang engkau enggak lakukan? Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Makanya orang-orang dulu manfaat ilmunya kelihatannya luar biasa, sebelum dia ngomongin dia udah kerjain. Makanya saya kalau bicara nggak mau tentang ibadah-ibadah, takutnya saya belum datang, saya juga belum kerjain. Tapi kalau ngajarin ilmu, dakwain ilmu, alhamdulillah dah. Masih kita ngajar sono sini, masih kita diundang sono sini. Paling kagak itu bagiannya saya tuh. Tapi kalau ngajakin ibadah sunnah, puasa, sholat, aduh, baca Quran, baca zikir yang banyak, belum kayaknya saya mah. Tahu Habib-habib yang lain. Masya Allah semuanya. Ayo kita balikin kepada diri kita. Ini dasar daripada penciptaan kita sebagai manusia, ilmu dan ibadah. Ilmu nggak bakal sempurna kecuali dengan ibadah, nggak bakal berbuah. Al ilmu syajarah la yuthmir illa bil amal. Amalnya ibadah, buahnya ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal tanpa ilmu mardud. Amal tanpa dengan dasar ilmu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan tanpa didasari dengan dasar ilmu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, para pelakunya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo generasi muda, generasi kita ini di akhir zaman, ya'ti 'alan nas fitanun ka qit'il lailil mudlim la yanju minha illa man atahu Allahu bil ilm. Akan datang masa di akhir zaman fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan selamat orang-orangnya kecuali dengan ilmu. Ayo gelorain lagi nih ilmu-ilmu di majelis-majelis. Alhamdulillah udah besar majelis, di mana-mana maulid, mana-mana burdah, di mana-mana ratib, di mana-mana zikir, tapi ilmu belum bergelora ya. Kalau kita lihat hadir majelis ilmu tuh kakek-kakek udah pada males hidup. Yang datang majelis fikih, yang datang majelis hadis, yang datang majelis tafsir, itu ya bisa dihitung dengan tangan kita. Ayo, mumpung kita masih ada waktu. Kalau udah diambil para ulama kita, udah repot kita. Innallaha la yaqbid minal ardi, la yaqbidul ilma minal ardi intiza'an, walakin bimautil ulama. Allah nggak ngambil ilmu begitu aja cabut dari muka bumi, tapi Allah ambilnya dengan matinya para ulama. Kalau udah nggak ada yang ngajarin kita, bingung kita kemana kita ngambil ilmu. Alhamdulillah para habaib kita masih hidup, para kiai kita masih hidup, ustaz-ustaz kita masih hidup. Ayo ambil apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Mau berguru dengan orang-orangnya yang notabene kita kenal, para zuriyahnya Rasulullah SAW. Ustaz Ahmad Fauzi ngambilnya dengan zuriyahnya Rasulullah langsung di kota Terim. Apalagi yang kurang? Kalau mau sanad keilmuan udah sanadnya paling istimewa. Para habaib ini dinamakan sanad silsilah zahabiyah, yang punya rantaian emas kepada Nabi SAW.
Karena ngambilnya dari wali ke wali, wali ke wali, wali ke wali, wali ke wali, terus sampai dengan Rasulullah SAW. Alim ke alim, alim ke alim, sampai dengan Rasulullah SAW. Tinggal kitanya aja ini, mau nggak bergabung dengan mereka. Al-mar'u ma'aman ahab wa yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama yang dia cintai, dibangkitkan bersama yang dia cintai. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seorang mati dengan bagaimana dia hidupnya dan dibangkitkan sebagaimana dia matinya. Kalau hidupnya maunya teler-teleran, maunya jogging-joggingan, maunya geng-gengan, ya udah, tunggu ente mati dengan mereka nanti. Ngumpulnya juga dengan mereka. Tapi yang suka majelis, insya Allah bergabung dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dengan para aulia, dengan para malaikat. Karena setiap majelis malaikat juga hadir. Yang kita lihat nih, yang lihat mata kita, walaupun ribuan, walaupun jutaan, nggak sebanding dengan malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita dibukain matanya. Pokoknya tenang di dalam majelis. Mudah-mudahan ketenangan yang didapat di dalam majelis Allah limpahkan ke rumah-rumah kita. Allah bagikan taufik dan hidayah sama orang-orang tua kita, kerabat kita, famili kita, tetangga kita, agar bisa bergabung di majelis-majelis yang turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan baru Islam menambahkan taufik dan hidayah di dalam diri kita untuk kembali tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita hanya mencari ridha Allah dengan jalur ilmu dan ibadah. Tanpa itu gak bakal sampai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gak akan gapai semua yang Allah berikan dari rahmatnya, ampunannya, keridhaannya kalau kita menjauh dari ilmu dan ibadah. Dan semuanya ada di dalam teladan kita Rasulullah SAW. Ini semuanya digiring untuk mendekat dulu dengan Rasulullah SAW. Lantunan qasidah, lantunan maulid, sejarah Rasulullah, agar kita terhibur. Jiwa kita yang kering kerontang ini, yang ibaratnya mau mati, segar lagi disiramin. Nah, tapi kita udah bangun, udah segar, ayo ambil wirasahnya Rasulullah, warisan-warisannya Rasulullah. Apa? Nal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dinar dirham, tapi warisan mereka adalah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semangatin majelis-majelis taklim untuk mengambil ilmu-ilmu dari para habaib, para kiai, para asatidah yang masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doain semua para habaib kita panjangin umurnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, diberikan manfaat ilmunya yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunin dosa-dosa kita semuanya, diturunin rahmat Allah yang terbesar untuk kita dijaga kita sepanjang tahun kita, dimurahkan rezeki kita, diangkat segala kesulitan, wabak, musibah dan penyakit semua dari badaniah kita dan lahir kita, batin kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina min indik, afid alaina min fadlik, anshur alaina min rahmatik, anzil alaina min barakatik, albisna libasa afwika wa afiyatik fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu